免安。只要接过他，若按宗门继位之法，他的手中可握有斩龙剑。这宗主之位我认，但我不服，亦能与敌人同归于尽。我要专心研究这些符箓究竟有多少秘密。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 9 dan 10 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Ling Er yang senang karena sebentar lagi Chen Ning akan melaksanakan upacara sukresi sebagai ketua Sekte Sun Long yang baru. Akan tetapi menurut Chen Ning, upacara ini tidak akan berjalan segampang itu karena pasti ada sebuah kejutan besar yang akan datang. Untuk itulah Bang MC sudah menyiapkan beberapa intuisi dan yang paling penting adalah menyelesaikan misi mendapatkan persetujuan dari Chang Yu sebagai penatua utama Sekte Sun Long. Beberapa saat kemudian, Chen Ning dan Ling Er mengambil jalan di belakang gunung Sekte Sun Long untuk pergi ke aula sekte. Pada awalnya Chen Ning mempertanyakan kenapa mereka harus lewat jalan ini, akan tetapi Ling Er menjelaskan kalau dia sudah terbiasa lewat di sini, jadi Chen Ning tidak perlu khawatir. Ketika sedang berada di tengah hutan, Ling Er menemukan sebuah giok rune formasi yang cukup berharga. Singkat cerita, 6 jam sudah berlalu tapi Chen Ning belum juga sampai ke aula sekte. Lin Xiaotian sendiri kelihatan bahagia jika Chen Ning semakin lama datang karena dia juga sedang menunggu kedatangan Han Zhuang. Sementara itu Ling Er baru sadar kalau dia terlalu fokus mencari giok rune formasi hingga lupa untuk mengantar Chen Ning pergi ke upacara sukresi. Beruntung di sini Chen Ning masih bersikap tenang dan tidak marah sama sekali. Ling Er, setelah Chen Ning sampai di aula, pendeta pun langsung membacakan susunan acara sukresi ketua Sekte Sun Long yang baru. Akan tetapi Chen Ning meminta pendeta untuk melewati acara formalitas yang tidak perlu dan langsung ke intinya saja. Yap, inti acara adalah penyerahan pedang pembunuh naga sebagai tanda kalau Chen Ning merupakan ketua Sekte Sun Long yang baru. Mian. Ketika Chang Yu hendak menyerahkan pedang pembunuh naga, tiba-tiba saja ada sebuah serangan pedang yang mengarah tepat ke arah Chen Ning. Beruntung serangan pedang tersebut masih mampu diredam oleh Xiao Mei. Ternyata pemuda yang melakukan serangan pedang tersebut merupakan Han Zhuang yang notabene merupakan salah satu kandidat kuat yang akan menjadi ketua sekte selain Chen Ning. Diketahui selama ini Han Zhuang dikirim ke Laut Selatan untuk membasmi kejahatan, jadi sedari itulah dia tidak pernah terlihat di dalam Sekte Sun Long. Sementara itu Chen Ning sendiri merasa aneh karena ternyata menurut sistem Han Zhuang memiliki kesetiaan yang begitu tinggi kepada Sekte Sun Long. Di satu sisi Xiao Mei mulai mempertanyakan kenapa Han Zhuang tidak ingin Chen Ning menjadi ketua sekte, padahal Bang MC adalah orang yang dipilih langsung oleh ketua sekte sebelumnya. Han Zhuang pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak tertarik menjadi ketua Sekte Sun Long, akan tetapi jabatan tersebut juga tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Han Zhuang tidak pernah mempercayai satu orang pun yang berada di Sekte Sun Long selain ketua sekte sebelumnya. Menurut syarat tertulis, penyerahan pedang pembunuh naga harus dilakukan oleh ketua sekte sebelumnya. Jadi jika penyerahan pedang tersebut dilakukan oleh Chang Yu, maka Chen Ning tidak sah menjadi ketua sekte.
Untuk mengantisipasi kejadian ini, Chen Ning mulai turun dari anak tangga sembari berkata kalau dia akan memberikan 3 pertanyaan kepada Han Zhuang. Jika Han Zhuang berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan memuaskan, maka Chen Ning bersedia pergi meninggalkan Sekte Shunlong. Jika Han Zhuang tidak berhasil menjawab 3 pertanyaan Chen Ning, maka dia harus bersumpah setia kepada Bang MC kita. Pertanyaan pertama, apakah Han Zhuang sudah pernah melihat harta rahasia yang dimiliki oleh ketua sekte sebelumnya? Pertanyaan kedua, apakah selama ini Han Zhuang sudah pernah melihat ketua sekte sebelumnya menggunakan harta rahasia? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Han Zhuang tahu cara menggunakan harta rahasia tersebut? Dengan kemampuan pengaruhnya, Chen Ning membuat Han Zhuang gugup dalam memberikan jawaban, dan ternyata Han Zhuang juga tidak pernah melihat harta rahasia tersebut, jadi dia tidak tahu cara menggunakannya. Jawaban dari Han Zhuang yang tidak memuaskan membuat Chen Ning langsung mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang dia miliki. Fluktuasi kekuatan ini dihasilkan oleh bug sistem yang sedang digunakan oleh Jiangsu. Dari generasi ke generasi, ketua sekte selalu menggunakan harta rahasia untuk memimpin sekte Shunlong. Ketua sekte terdahulu juga sudah memberikan harta rahasia itu kepadaku. Jadi apakah kau masih ragu kalau aku tidak bisa menjadi seorang ketua sekte? Ucap Chen Ning sembari memberikan tekanan kepada Han Zhuang. Chang Yu pun kemudian melemparkan pedang pembunuh naga kepada Chen Ning yang menandakan kalau hari ini Bang MC resmi menjadi ketua sekte Shunlong yang diakui. Akan tetapi terlihat Han Zhuang masih tidak terima dan langsung hendak meledakkan arai formasi pelindung sekte Shunlong yang dia buat. Diketahui kehancuran dari arai pelindung sekte diharapkan bisa membunuh semua orang termasuk Chen Ning. Tapi entah kenapa giok arai formasi yang dipegang oleh Han Zhuang tidak bereaksi sama sekali. Ya mungkin karena sebelumnya giok formasi di belakang gunung sekte Shunlong sudah diambil oleh Ling Er. Beberapa saat kemudian, Li Buhei dan Xuan Lao datang ke aula sekte Shunlong untuk memberikan selamat kepada Chen Ning karena sudah resmi menjadi ketua sekte. Sontak hal ini pun membuat Han Zhuang kaget karena dia tidak menyangka kalau 2 orang senior sahabat dari ketua sekte sebelumnya ternyata mengenal Chen Ning dengan baik. Kejadian ini tentu saja membuat Han Zhuang merasa terpukul dan akan merencanakan tindakan balas dendam serta merebut kembali sekte Shunlong dari tangan Chen Ning. Beberapa saat kemudian, Li Buhei, Xuan Lao, Chang Yu, Xiao Mei, dan juga Chen Ning makan malam bersama sebagai bentuk perayaan karena Bang MC sudah menjadi ketua sekte. Di saat itu pula Ling Er punya rencana untuk mengambil kendi milik Xuan Lao karena tahu kalau di dalam kendi tersebut terdapat banyak sekali harta. Sementara itu Xiao Mei memberikan sedikit ramuan kepada minuman yang hendak dia berikan kepada Chen Ning dengan harapan sepenuhnya mengambil hati Bang MC kita. Alih-alih meminum air yang diberikan oleh Xiao Mei, Chen Ning malah memberikan air tersebut kepada Chang Yu karena peran dari Chang Yu yang begitu besar dalam upacara sukresi kali ini. Setelah pemberian air anggur tersebut, tiba-tiba saja tingkat kasih sayang dari Chang Yu menurun kepada Chen Ning. Dia juga langsung menumpahkan air anggur yang diberi oleh Chen Ning sebagai tanda penghormatan kepada ketua sekte terdahulu yang sudah tiada. Penumpahan air anggur yang dilakukan oleh Chang Yu membuat Xiao Mei sedikit kesal dan mereka berdua mulai saling bersih tegang. Chen Ning sendiri beranggapan kalau mereka berdua adalah seorang penyamar, jadi jika adu mekanik maka akan menguntungkan dirinya. Tapi karena Chen Ning harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan perhatian dari Chang Yu dengan mengeluarkan kata-kata puitis. Alih-alih membuat Chang Yu merasa senang, terlihat poin kasih sayang Chang Yu malah berkurang setelah Chen Ning mengucapkan kata-kata tersebut. Situasi ini pun membuat Chen Ning menatap Chang Yu dengan tajam sembari mendekatkan wajahnya ke arah Chang Yu.
Pada akhirnya momen ini membuat Chang Yu menghentakkan gelas yang ada di tangannya ke atas meja sembari berkata dia harus pergi sekarang karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Di saat yang sama poin kasih sayang milik Chang Yu juga kembali berkurang cukup banyak. Sementara itu, dari arah kejauhan Lin Xiaotian terlihat sedang mengawasi situasi makan malam. Dia cukup senang karena terjadi perselisihan antara Chang Yu dan juga Chen Ning. Singkat cerita, ketika Chen Ning sudah tidur, sistem kembali membuat alarm agar Chen Ning menerima hadiah karena sudah menyelesaikan misi tersembunyi. Meskipun Bang MC sedikit bingung karena tidak merasa ada menyelesaikan misi, Chen Ning tetap mengambil hadiah tersebut dengan bantuan dari Jiangsu. Jiangsu kemudian menjelaskan kalau saat ini Chen Ning mendapatkan hadiah berupa jimat Transcendent dengan nilai rank S. Diketahui jimat Transcendent bisa mematahkan mantra dan memanfaatkan kekuatan suci. Selain itu, jimat Transcendent juga merupakan puncak pencerahan dari generasi praktisi. Masing-masing jimat mempunyai esensi langit dan bumi yang penuh dengan kekuatan tinggi. Sekalipun Chen Ning tidak bisa mengerti tata cara membuat jimat, dia hanya cukup mengikuti goresan yang ada untuk melepaskan kekuatan dari jimat Transcendent. Karena pada saat Jiangsu memberikan penjelasan Chen Ning tidur, maka Jiangsu menggunakan kekuatan jimat tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Bang MC kita. Pada akhirnya Chen Ning mengambil sebuah kuas untuk menggoreskan tinta di sebuah kertas jimat Transcendent yang diberikan oleh Jiangsu. Dan singkat cerita, ketika hari sudah siang, Chen Ning berhasil membuat banyak sekali jimat Transcendent meskipun saat ini dia sudah dalam keadaan mengantuk. Karena sudah menyelesaikan banyak sekali jimat Transcendent, maka Jiangsu mengakhiri latihan jimat hari ini karena Chen Ning perlu beristirahat. Beberapa saat kemudian, Chang Yu bersama dengan seorang pengawal masuk ke dalam ruangan dan dia juga begitu kaget karena ada banyak sekali jimat Transcendent yang tersebar. Pengawal dari Chang Yu juga membenarkan kalau semua jimat di dalam ruangan adalah hasil buatan dari Chen Ning karena sejak tadi malam hanya ketua sekte seorang yang berada di dalam ruangan ini. Sontak hal ini pun membuat Chang Yu kaget dan tidak menyangka kalau ketua sekte yang sudah dia remehkan mampu membuat jimat yang begitu berharga. Di saat yang sama, pengawal Chang Yu meminta agar mereka segera melakukan tindakan untuk mencuri harta sesuai perintah dari Yang Mulia. Jika hari ini tidak melakukan tugas, ditakutkan harta tersebut akan sulit untuk didapatkan. Akan tetapi Chang Yu belum bersedia untuk bergerak karena pada hari ini dia akan memahami semua jimat yang dibuat oleh Chen Ning dan tidak ada satupun orang yang boleh mengganggunya. Sementara itu, Chen Ning yang sedang tidur tiba-tiba saja mendapatkan penerobosan karena misi yang diberikan oleh sistem untuk mendapatkan persetujuan Chang Yu berhasil diselesaikan. Penerobosan yang didapatkan oleh Bang MC sontak membuat Ling Er kaget karena Chen Ning masih dalam kondisi tertidur. Kenaikan ranah yang didapatkan oleh Chen Ning ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.